More recall. Yep. Tes, jelas nggak? Apa kedengaran jelas? Jelas. Oke, baik lagi. Nah, kenapa tadi terakhir kita bahas sampai di mana? Nah, kenapa V2 ini gelombangnya jadi negatifnya dalam? Karena dia ada di belakang dari ventrikel kiri itu, posisinya ada di belakang dari dari V2 yang arah ke sumbu positif. Atau bahasa lainnya itu arah gelombang, sorry, ini kok positif aku bikin. Nih, biar kelihatan jelas ganti aja warna merah. Soalnya gelombang EKG itu ke arah sini. Lebih dekat ke arah sumbu negatif dari dua. Kan dua kan sumbu positifnya ke arah depan. Ke arah dia yang kita tempel. Maka sumbu negatifnya ke arah belakang dia. Jadi ketika gelombang positif EKG itu ke arah lebih kecondong ke ventrikel kiri. Dan maka dia lebih dekat ke arah sumbu negatif dari dari V2. Makanya V2 tuh karena positif, gelombang positif bertemu dengan sumbu negatif dari V2, maka dia tidak benar nilai EKG. Makanya dalam. Makin dalam, makin searah dia dengan V2. Itu yang normal. Nah, ini contoh yang paling mudah. Kalau pada penyakit hipertrofi ventrikel kanan dan hipertrofi ventrikel kiri, apapun penyebabnya, entah regurgitasi, stenosis, atau dia CHF, normalnya, nah jantung itu tuh punya yang disebut sebagai mean electrical. Jadi sebenarnya dalam sebuah ini lingkaran tadi, jantung itu punya muatan yang bergerak ke segala arah sebenarnya ke segala arah. Tapi ini kita ngitungnya dalam 1 detik ya, dalam satu waktu atau satu waktu, jantung ini punya muatan ke segala arah. Namun yang diambil oleh EKG itu adalah mean atau rata-ratanya. Jadi meskipun ini ke kiri, ke kanan, ke belakang, tapi rata-ratanya yang paling besar tuh ke arah sini. Maka yang hasil rata-ratanya bakal kayak gini. Nah, gini, meskipun dia agak pendek. Itu. Tapi lebih pendek daripada aslinya banyak karena dia dirata-ratakan dalam satu waktu. Artinya, kalau ventrikel kiri, kalau ketika EKG itu kita ngelihat gelombang kayak gini balik ke normal tadi, nah ini, maka sebenarnya ada ke arah manapun, tapi eh, apa namanya itu ke arah manapun, tapi arah ini yang paling dominan rasanya. Arah ini yang paling dominan. Nah, normalnya arah yang dominan pada saat gelombang QRS, ini kita perhatiin gelombang QRS nih, gelombang QRS arah yang dominan itu ada 59 derajat yang aku contohin di awal tadi, yang ini. Karena sini normalnya jantung manusia. Nah, ada range yang disebut range toleransinya, aksis itu. Kira-kira tuh di sini. Aku gambar ungunya. Nah, batas ungunya. Nah, batas ungu dari lingkaran ini adalah deviasi normal dari rata-rata mean electrical jantung tadi pada pada gelombang QRS. Seharusnya normalnya dari sini. Kapan terjadi deviasi? Deviasi itu terjadi ketika min yang 59 derajat ini, 59 derajat ini, gelombang 59 derajat yang di awal jelasin tadi, itu pindah ke arah sini. Cara kita tahu dia pindah ke situ, Bang, kemana, Bang? Dia adalah, ingat, dia gelombang positif. QRS ini adalah gelombang positif. Kenapa kita tahu dia gelombang positif? Karena dia adalah depolarisasi dari ventrikel. Mana hukum tadi ya? Depolarisasi selalu diikuti oleh satu repolarisasi. Nah, ini nih. Depolarisasi atrium selalu diikuti repolarisasi atrium. Dan QRS panjang ini adalah representasi, ini pengetahuan umum, adalah representasi representasi dari depolarisasi dari ventrikel. Depolarisasi adalah gelombang positif. Makanya kita tahu dia selalu gelombang positif. Dia ada gelombang positif, maka di EKG kita akan lihat kalau dia miring ke kiri, deviasi jantung ke arah, deviasi rata-ratanya ke arah kiri. Dan dari normalnya 59, pindah ke sini ke 10 derajat misalkan. Maka sesuai hukum tadi, dia akan bergelombang positif. Siapa yang paling dekat ke arah itu? Tiga. Tiga. Maka tiga inilah yang paling tinggi kelihatan di EKG-nya. Sedangkan dua ini tadi, karena sudah ngelewatin, karena ingat dua ini kan sumbu positif, negatif positifnya ke sini.
Negatifnya ke sini. Mana dekat dia dengan sumbu negatif positif? Lebih dekat dengan sumbu negatif. Maka ajaibnya, kalau dia deviasi ventrikel hipertrofi ventrikel kiri, pembesaran ini, deviasi dia sumbunya ke arah kiri, maka duanya yang seharusnya positif paling tinggi jadi negatif. Karena gelombang positif ini lebih dekat ke sumbu negatifnya dua. Positif ketemu negatif, negatif. Terus siapa lagi yang tinggi selain tiga yang dalam? Ada AVL. AVL ini benar karena dia searah. Kemudian ada AVR. AVR inilah yang bernilai negatif dan AVL ini lah yang bernilai positif. Kedua ini sama tinggi lah lebih kurang AVR sama AVL. Tapi arahnya beda. AVL ini tidak benar jadi ke bawah kalau AVL ini ke atas. Tuh. Kenapa bisa dia deviasi? Karena hipertrofi. Ingat tadi yang mempengaruhi adalah yang dihitung, sorry, bukan yang ini, bukan konsep yang ini. Yang dihitung adalah min, rata-rata dari arteri, min dari kelistrikan jantung. Kalau terjadi hipertrofi, maka jumlah selnya meningkat. Jumlah sel meningkat artinya kelistrikannya meningkat juga. Maka misalkan dia ventrikel kiri hipertrofi, maka dia akan besar ke arah kiri. Semakin ke kiri jantungnya, semakin besar ke arah kiri. Kebalikannya juga, kalau makin besar ke arah kanan, maka dia akan semakin condong ke kanan. Inilah gambar yang di gaitan ini. Kalau ini hipertrofi dari ventrikel kanan, macam-macam penyebabnya. Stenosis, regurgitasi, eh, kongenital, nggak tahu sih kongenital ada apa tidak. Tapi kita bisa tahu ada kelainan jantungnya itu ke arah di arah ventrikel kanan. Lihatlah interpretasi yang ditekankan di gaitan ini. Ada sebuah nih min arterial, min elektrikalnya ke arah kiri, ke arah kanan, karena dia sebenarnya bayangin sumbu kayak jam ini tetap ada di sini. Tetap ada nih, dia cuma nekanin aja yang paling kelihatan di mana. Satu yang paling kelihatan karena paling nggak deket sama dia. Satu akan jadi ini gelombang positif. Nah, gelombang positif ke arah satu tidak benar. Maka dia akan dalam sekali dengan apa namanya itu negatifnya EKG itu dalam. Terus siapa yang kedua? Tiga dekat. Tiga nih karena positif ketemu positif benar. Dua enggak. Karena dua ke arah sini. Dua. Maka dia lebih dekat ke arah negatif dua. Nah, kalau bingung, bagi 180 derajat. Kan ini agak bingung dia dekat mana. Ini kan positif dua. Kalian bagi setengahnya. Nah, ini wilayahnya negatif, ini wilayahnya positif. Semakin dekat dia ke arah dia ini, maka semakin positif. Semakin dekat dia ke arah ini, semakin negatif. Karena ini masuk wilayahnya negatif setelah dibagi setengah, maka dia negatif. Tapi tidak begitu kuat. Teman-teman harus selalu ingat konsepnya. Lihat siapa yang paling tinggi. Lihat siapa yang paling tinggi. Berarti kemungkinan ke arah dia. Kalau semuanya pembesaran atau peningkatan electrical pulse-nya gimana? Maka semua EKG-nya akan tinggi. Tapi tetap ada yang paling tinggi. Terus kita lihat dia hipertrofi ventrikel kiri. Dia cenderung ke arah kanan. Sorry, ke arah kiri. Kiri jantung. Mungkin ke arah sini, ke atas dia. Normalnya kan tadi di sini. Ini kan ada sedikit deviasi. Maka dia akan lebih gelombang yang paling tinggi itu bukan dua. Normalnya kan dua yang paling tinggi positifnya. 59 derajat kan paling dekat dengan dua. Tapi ini kan bergeser. Artinya satu yang paling tinggi karena dia yang paling dekat. Dan dia ada gelombang positif. Benar nilainya. Positif ketemu positif. Dan ini juga benar karena dia masih dalam wilayahnya dia. Nah, bagi dua. Nah, kan masih wilayahnya positif. Nah, ini wilayahnya negatif. Duanya masih positif tapi dikit. Terus tiganya mana? Tiganya masuk wilayah positif. Masuk masuk wilayah negatifnya. Kan bagi dua. Nah, bagi dua gitu. Masih wilayahnya negatif. Makanya dia ketemu negatif. Itulah yang dilihat pertama tuh siapa yang paling tinggi. Kemudian siapa yang kedua, siapa yang ketiga paling tinggi. Itulah bisa menavigasi teman-teman untuk, oh ini kecenderungan kelistrikannya ke arah sini. Itu contoh pada deviasi ventrikel kiri kanan. Ini contohnya gimana. Nah ini tiganya tinggi misalnya. Tiganya tinggi. Atau dari V ini juga bisa sih. Nah V ini kan nengok dari depan. Kan yang paling tinggi V3, 3 sama AVL. Balik lagi ke cincin navigasi tadi. 3 sama AVL. Sorry, terlalu tinggi. Mana 3 sama AVL. Nah, berarti di antara ini yang paling tinggi. Berarti ke arah sini. Dia berarti RBB. Right. Bukan, sorry. RBB bukan RBB. Maksudnya itu hipertrofi ventrikel kanan. Karena kecenderungan listriknya itu ke arah kanan. Kan lihatlah siapa yang top-topnya itu. Belikannya juga gitu sih. Mereka rombongan inilah yang paling tinggi sini.
Tiganya jadi positif. Tapi ingat juga dia siapa yang positif ini kan tiga juga tinggi, tapi ini tiga di apa negatif. Tapi ini kalau tiganya positif, bedanya itu. Tiganya positif kan? Ya, tiganya LBB. Nah, kebalikannya kan? Nah, kebalikannya jadi negatif. Nah, ini V2 lebih kelihatan lagi malahan. Kenapa bisa kelihatan V2 sama V3-nya ini? Kelihatan dalam. Karena, mana? Nah, ini depan. Karena ke arah belakang ini besar. Maka benar dia tuh, apa namanya itu, karena elektrik rata-ratanya itu jauh ke belakang. Belakang dari V2, belakang bagian belakang dari V2 itulah yang membesar. Maka elektrikalnya itu jadi meningkat drastis, signifikan. Kalau V3 kan V3 sebelahnya V2, tapi V2 lebih dalam. Karena dia tuh yang lebih sejajar. Gitu, baik. Nah, ini contoh untuk satu, ini berapa ya? Satu. Nah, ini kanan juga besar. Ini duanya di tengah-tengah. Ah, berarti kalau atas bawah gini, kayak ini, sejajar nih, berarti dia tuh di tengah-tengah posisinya. Balik ke lingkaran. Aduh, bisa bikin lingkaran lagi. Ah, nih, lingkaran nih. Wih, sudah berantakan. Bikin lingkaran baru aja. Nah, lingkaran ini mungkin tips saran aku apa ya? Kayak memang harus di kepala lingkaran ini. Jadi kalau tengok nengok ini tiga positif, oh berarti ya ke arah dia berarti. Kita, tapi mesti tidak tahu nih. Ini soalnya rendah semua. Tapi dia tetap yang paling tinggi kelihatannya. Tiga positif. Berarti ke arah sini tiga. Berarti kita tahu nih kuadran sininya, kuadran sini posisinya ada di sebelah sini. Terus ini dua ini di tengah-tengah. Ini karena ini positif dan ini negatif. Sumbu arah belakang ini adalah sumbu negatif dari dua, maka kalau di tengah-tengah nih, atasnya positifnya sama, negatifnya sama, berarti dia di tengah-tengah sini. Persis. Nah, lebih kurang lah. Ada dapat kita topnya. Satu itu kenapa dia, apa namanya itu, dalam juga tapi negatif. Karena sumbu positifnya itu ngarah ke, karena gelombang positif itu ngarah ke sumbu negatif dari satu. Itu otomatis satu lebih dekat ke arah bagian negatif dari satu. Ya kan? Siapa yang dekat? Berarti tiga positif, benar. Dua juga di tengah-tengah, dua positif negatif berarti di atas tengah, dan satu ini ke arah negatif dari satu, gelombang positif dari gelombang yang sebenarnya positif ke arah dari satu sumbu satu yang negatif, maka tidak benar satu caranya ke bawah. Tapi ini kayaknya lebih dalam satu sih, berarti lebih mereng lagi dia. Nah, kayak ini, kayak gitu. Cari topnya siapa, visualisasikan di dalam ini, bisa kebayang, oh dia besarnya kemana. Itu untuk contoh RBBB, sorry, LVH sama RPH, pembesaran ventrikel kiri, ventrikel kanan. Soalnya ventrikel tuh kelihatan. Nah, ini RBBB dan LBBB, right bundle branch block dan LBBB. Sama persis kayak tadi, bedanya cuman lebar. Tuh, Be. QRS-nya lebar, tuh, Be. Ini kelihatan lebar. Ini kelihatan lebar. Nah, kenapa bisa bertanduk? Ini kuning itu bisa bertanduk. Apa namanya itu? Karena kita harus paham konsep, apa, teman-teman harus ngeliat balik lagi ke konsep dari RBB dan LBB itu sendiri. Apa itu RBB LBB? Kan ini atrium, kan atrium, ini ventricle. Kan ada bundle branch yang besar, major bundle branch. Kan ada nyatu dia, atrioventricular sinus, ini AV. Kan terbagi kayak gini, dak. Nah, kalau dia RBBB, maka di right itu yang terputus. Kalau terputus apa yang terjadi? Bayangin ini kita ngitungnya detik. Sorry, 0,1, 0, berapa ya? Biar ventricle kan cepat. 0,01 lah, 0,02, 0,03. Bayangin ada tiga satuan waktu yang akan kita ukur. Nah, ketika kalau rate-nya yang RBB, maka listrik itu baru start di sini, di ventrikel kanan, dan dia terhenti di sini. Kalau di kiri, dia lanjut pada detik ke 0,01. Lanjut kita ke detik selanjutnya, gue ganti warna biar jelas. Dia ada sampai ke sini, karena jalur branch ini punya kecepatan 5 kali lipat daripada kecepatan sel antar sel. Maka ini nggak sampai, ini berhenti nih. Terus ini apa namanya itu menyebar, dia menyebar antar sel ke kiri ke kanan gitu. Tapi persebarannya lambat. Ini udah menyebar dia. Jadi, nah, terus itu 0,02. Pada detik ke ini 0,03, dia nih, si kanan ini nih, masuk dia ke dalam, masuk ke sini. Bagian yang bercabang ini nih. Bagian kanan yang setelah blok.
otomatis dia akan menyebarkan. Nah, berarti dari kiri, dari sini, pindah ke sini. Makanya ada dua pucuk. Pucuk pertama itu ketika ventrikel kiri berapa namanya itu, eh, depolarisasi, tapi cuma sebelah aja yang depolarisasi. Setelah ini di sebelah kiri depolarisasi sebagian, dia karena dia sudah ingat jantung adalah sebuah sinsitium. Kalau satu yang terdepolarisasi, dia akan semuanya harus terdepolarisasi. Dia akan menyebar antar sel kalau tidak bisa lewat jalan tol. Maka dia akan menyebar lewat jalan-jalan setapak dusun ini. Akhirnya ketemu jalan tol sebelahnya. Masuk di jalan tol sebelahnya, muncullah pucuk kedua. Pucuk kedua inilah ketika jalan itu dia pindah ke jalan baru dan lewat lagi jalan tol, ngebut lagi dia. Makanya dia bisa meningkat dua pucuk lagi. Tapi konsekuensinya lambat dia. Bedanya seharusnya ventricle itu serempak dan kecepatannya itu bareng, kecepatan dengan kecepatan tinggi. Tapi ini enggak, satu tersendat di jalan, terus yang lain jalan jalan apa lanjut bebas apa jalan tanpa hambatan. Terus dia nengok kawan sebelahnya belum selesai, dia mampir nolongin lewat dia jalan sambungin jalan tol sebelahnya. Makanya bisa dua pucuk dan panjang. Panjang kenapa? Karena kan ini cuma nge bagian bawah. Ada juga yang dari sini pindah ke sini ke atas sini. Proses ini panjang dia. Normal. Ingat, jalan tol tuh 5 atau branch ini berkali-kali lipat kecepatan daripada yang normal. Daripada sel antar sel, perpindahan muatan sel antar sel. Jadi perpindahan itu lebih perpindahan antara sel konduktif itu lebih cepat daripada sel antar sel. Makanya apa namanya tuh jadi lebar QRS-nya. Sama persis. Kalau kanan yang itu, kanan yang terblok, maka dia akan deviasi ke arah kanan. Kalau deviasi ke arah kanan, balik lagi ke hukum yang tadi. Maka siapa yang lebar? Ini rombongan tiga ini. Satu, dua, apa? Siapa di sini lupa aku. AVL. Ya, PL. Sorry. Ini apa ya? Left. Iya, left. PL. Satu, tiga, dua. Tengah-tengah. Ya kan cenderung ke kanan. Ini cenderung ke kiri. Jadi beda RBB sama LBBB dengan dia hipertrofi. Kalau hipertrofi itu masih kecil ini. Kalau RBB LBB tidak, itu B. Dia kaki. Kelihatan dia lebar. Ini juga lebar. Lebar, lebar, semuanya lebar. Ini kelihatan tiga dalam, berarti arah berseberangan dengan tiga. Aduh, kurang jelas. Tiga, berarti ke arah sini ya. Arah negatif dari tiga, semua negatif dari tiga ke arah sini. T ventrikel kiri, ini LBBB berarti. Itu juga ini kanan. Ini kanan kiri ya. Nah, di dua tiga ini udah kelihatan juga sih kan. Dua di tiga ini di belakangnya kan kiri, di ke kiri. Langsung ketahuan. Oh, udah ini RB kiri. Soalnya kan di belakang dari dua tiga tuh posisinya. Nah, inilah yang unik. Setelah kita topik dia hipertrofi, hipertrofi itu cuma deviasi. Itu baik, sudah. Gimana pun bentuknya nanti intinya ini. Nah, ini 14 tanda arus cedera iskemik atau infark. Mungkin teman-teman kita sering dengar dengan istilah ST elevasi. Nah, tapi sebenarnya dalam fisiologi itu nggak ada namanya ST elevasi. Yang ada tuh J point, titik J. Apa ini titik J? Titik J itu intinya adalah tergambar kayak gitu, dak. Nah, sorry lebar pula jadi Petro Bundle Blanche block pula lagi dah. Nah, itu. Kalau apa ya titik J itu adalah titik ketika gelombang QRS selesai. Itu intinya. Kenapa begitu penting titik J ini dan diketahui? Karena titik J ini adalah patokan di mana seluruh sel di dalam jantung itu terdepolarisasi. Pasti terdepolarisasi. Maksudnya, balik lagi ini kita ke bagian awal tadi. Muatan-muatan sel. Harus paham dulu fungsi, nih, biokimia dari sel. Ntar aku cek ya. Jadi nanti. Oh, tidak. Panitia Ramadan. Skip. Skip, adil. Sorry, teman-teman. Nah, balik lagi ke sini. Bayangkan ini adalah sel.
Ini apa namanya itu sel jantung, sel biasa lah. Sel itu dalam sel muatannya itu adalah negatif. Kalau sel yang normal dan di luar ini muatan positif. Ketika sel itu beristirahat, resting potensial pada otot jantung. Kenapa dia bisa menciptakan gelombang negatif itu kita harus tahu. Kenapa dia menciptakan gelombang negatif? Karena ada yang disebut sebagai pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini fungsinya kayak gimana? Dia menukar kalium, memasukkan kalium 2 biji dan natrium 3 biji. Dan mengeluarkan kalium 3 biji. Artinya apa? Karena natrium kalium ini sama-sama muatannya positif. Artinya bersihnya -1. -1 artinya apa? Dia berarti muatannya berkurang. Semakin negatif. Nah, kalian bayangin dalam sel itu ada jutaan yang kayak gini. Ada jutaan yang gini otomatis cepat dia turun. Apa namanya itu? Muatan dalam sel dan menciptakan eh, perbedaan gradien gitu. Nah, pompa ini enggak gratis, bayarnya pakai ATP, mata uang di dalam sel itu bayar pakai ATP. Nah, normalnya sel normal ATP dibikin dibikin di mitokondria. Nah, bisa sel itu jadi negatif dan ketika dia dipakai untuk depolarisasi, datang gelombang positif, maka dia akan bertukar kan, bagian positif di dalam dan gelombang negatif di luar, sesuai hukum kontraksi yang di awal tadi nih. Mana tadi ya? Oh, bukan. Nah, ini, sesuai ini tadi. Ketika gerbang natrium terbuka, maka dia akan cepat masuk ke dalam natrium itu masuk ke dalam cepat dan mengubah potensial aksi menjadi positif. Nah, yang penting diketahui di sini, yang cuma penting diketahui di sini, ketika sel itu mati, sel itu nggak mampu untuk menghasilkan ATP. Kalau tidak mampu menghasilkan ATP, artinya sel itu tidak mampu untuk melakukan pompa natrium kalium. Kalau tidak mampu melakukan pompa natrium kalium, artinya sel itu tidak mampu untuk menciptakan gradien. Kalau tidak mampu menciptakan gradien, artinya apa? Dia tidak mampu untuk berkontraksi. Tidak mampu ngikutin irama sel-sel yang lain yang berkontraksi bareng-bareng. Nah, itu poinnya. Jadi, bayangin ini dalam skala besar. Ini adalah sebuah jantung, misalkan. Jantung. Dengan irama yang senada. Ketika semuanya negatif. Normalnya kan bayangin nih, semua sel kecil-kecil, biji-biji, semuanya negatif. Tapi ada satu sel yang muatannya positif. Apa yang akan terjadi? Dia akan menyebarkan muatan itu ke sekitaran dia. Ingat, EKG itu hanya melihat aliran. EKG itu tidak melihat dia muatannya positif atau negatif, itu tidak peduli EKG. Jadi yang kita nengok, oh ini voltase ini ke arah positif, ini ke arah negatif di EKG. Itu bukan artinya ini gelombang negatif, ini gelombang positif atau gelombang negatif. Itu artinya ini benar, nilai benar-benar atau salah benar. Nilai yang kebenaran tadi, yang positif negatif di EKG itu. Artinya. Dia nggak menggambarkan muatan itu positif atau negatif. Nah, pada kasus infark, karena dia tidak mampu untuk menghasilkan potensi negatif di dalam, maka dia akan positif DWAN ketika seluruh sel negatif atau sekitar seluruh sel positif. Artinya dia akan menyebarkan itu muatan positif itu ke segala sisi. Artinya apa? Akan terdeteksi di EKG ada aliran ketika seharusnya jantung itu tidak menghasilkan aliran. Ada aliran listrik ketika seharusnya tidak ada aliran listrik. Kok bisa kita tahu? Dari titik J. Karena pada titik J, semua yang ada di dalam sel, semua yang ada di jantung, itu muatannya positif. Maka akan sama dengan si yang rusak ini. Ya kan? Apa? Akan sama dengan yang rusak. Rusak ini dia yang rusak. Semuanya positif. Apa yang terjadi? Tidak ada aliran. Kalau tidak ada aliran, maka nol. Dia titik nol. EKG hanya melihat aliran. Terus sebenarnya titik J itu fungsinya apa? Titik J itu adalah titik nol sebenarnya dari atau ketika tidak terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu bukan ST elevasi, ST-nya menaik, tapi seluruh bagian dari EKG itu turun. Hanya konsepnya gitu. Menurut saya EKG itu, ST elevasi. Tapi konsepnya sederhananya udah benar sih. Kalau ada ST elevasi itu udah berbahaya. Udah gitu baik sih. Ini yang ditelan di sini. Ini pos apa ini dikit kata bonus apa itu pemulihan miokardium setelah miokard infark. Kalau orangnya selamat miokard infark nampak kelihatan bedanya dia akan pulih tetapi kekuatan jantungnya berkurang. Nah, ini kan panjang kuat masih berkurang. Jadi makin pendek kelistrikan jantungnya karena mati. Selain itu ada dampak lain yang dilihat. Skeming ini udah benar yang kita apa namanya itu? Ya, teman-teman cukup lihat ST elevasi aja. Udah.
Nah, ini contoh apa nih ya? Ah, ini titik J-nya di sini. Berarti. Di sini nolnya di sini. Ketiga nih. Nolnya juga di sini. Bebas lah mau ngambil lead berapa. Naik. Oh iya, lupa aku bilang. Nah, seberapa dalam atau seberapa tinggi naiknya ini si J terhadap rata-rata EKG yang lain terhadap titik J itu menentukan seberapa parah. Semakin tinggi, semakin parah. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, semakin banyak yang positif dan menyebarkan pengaruhnya gitu, guys. Jadi makin banyak yang sel yang rusak. Terakhir, ini konsep fibrilasi dan ini flutter, kenapa bisa terjadi? Ingat teman-teman, ada jantung tuh punya yang namanya periode refraktori. Beda dengan, nah periode refraktori ini tadi. Periode refraktori ini adalah periode sepersekian detik, 0, berapa nih? Aku tinggal 0,05 nih lah. 0,05 detik setelah jantung itu mengalami kontraksi. Ada 0,5 detik di mana ini 0,5 detik ini jantung tidak bisa dieksitasi atau diberikan stimulus apapun sekuat apapun. Tidak bisa. Setelahnya lewat dikit, baru bisa periode refraktori relatif. Sorry, ini relatif, Jo. Sorry, sorry. Absolut itu ini, ketika terjadi kontraksi itu betulan. Ketika ototnya lagi berkontraksi itu yang nggak bisa. Sorry. Yang refraktori ini yang relatif. Jadi, fungsinya refraktori ini apa? Karena jantung adalah sebuah sisium yang selalu bersamaan, mengumpanya. Jadi, jantung itu punya waktu mendelay muatan dari sisi lain agar tidak masuk kembali ke selnya. Jadi nggak bolak-balik. Tapi apa yang terjadi pada orang yang mengalami infark miokard? Infark miokard itu akan digantikan oleh fibrosis, oleh jaringan fibrotik yang tidak menghantarkan listrik. Kayak ini bayang kayak puzzle, kayak maze gitu. Kayak maze yang jadi konduktivitas listrik itu dia menyebar dengan jalur yang lebih panjang. Kalau jalur yang lebih panjang apa yang terjadi? Sel yang seharusnya karena sel kita nih didesain dengan untuk periode refraktori yang segitu. Jadi kalau ada impuls yang rupanya nyampe setelah periode refraktori, maka dia akan dianggap akan mengaktifkan kembali impuls itu. Kayak gini. Jadi dia kayak muter-muter. Selnya ini karena panjang jalurnya panjang misalkan karena infark miokard atau karena hipertrofi. Hipertrofi. Karena kalau kalau jantungnya besar, maka apa kalau jantungnya membesar, jalurnya memanjang, maka durasinya akan meningkat. Itu baik. Terus ini review dikit sudah diajari di kelas sebenarnya ini. Apa namanya itu? Tipe blok atrial. Ini takikardi udah jelas kan pendek. Ini takikardi udah jelas pendek. Panjang kalau takikardi ini karena apa sih refleks simpatis atau gangguan vagus. Bradikardi ini karena tidak sinus atrial atau AV-nya yang bermasalah, maka pekinya yang ngambil alih. Terus ini atriumnya yang sudah diajarin apa di kelas. Kalau apa namanya itu? Dia kan ada tiga derajat satu, dua, tiga. Derajat satu ini telat B. Kalau derajat dua ini bahasa bukunya itu capek, capek dia, capek. Kayak muncul, tuh bukit panjang hilang. Muncul, bukit panjang hilang. Takutnya itu tiba-tiba hilang kayak tidak ada apa namanya itu? Kayak tidak berdetak jantungnya. Terus AV total ya jalan dewek-dewek. Atrium, atrium, ventricle, ventricle. Ventricle pendek, atrium panjang. Oh, ini aku tuh bikin lagi ya. Ya sudahlah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jir, sorry yo. Banyak lebih waktunya. Oke, nanti di recordnya di upload. Assalamualaikum.